Haleluya, Shalom. Haleluya, selamat pagi, selamat beribadah bagi kita semua ya. Kita akan membaca, memeditasikan akan kebenaran firman Tuhan ya, puji Bapa Yahweh yang akan kita ambil dari kitab Wahyu 5 ayat 10. Kita akan baca ayat-ayat yang sering-sering kita ulang, kita baca, kita meditasikan, kita percakapkan. Yang pada pagi hari ini kita ambil, kita baca dari Wahyu 5 ayat ke-10 ya. Kita akan baca sama-sama seperti yang tertulis di depan. 3, 2, 1. Dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah di atas bumi. Haleluya, puji Bapa Yahweh, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yeshua Mesias ya. Ini ayat yang kita baca pada hari ini Bapak Ibu. Ini adalah bisa dibilang tujuan daripada kita beribadah di tempat ini. Ya, tujuan kita memuji, menyembah, menyenangkan hati Bapa Yahweh ya tujuannya ya ini. Ya, menjadikan kita imam-imam dan raja-raja bagi Elohim kami, dan kami, saya, Bapak, Ibu, kita semua akan memerintah bersama-sama di atas bumi ya. Ini tujuannya sebenarnya kita beribadah ya, supaya kita diluputkan dari kehidupan dunia yang semakin jahat ini ya. Bapak Ibu pernah ngelihat ini kalau khususnya kalau di awal-awal ya akhir bulan sampai awal bulan, atau juga mungkin di hari ya kalau awal bulan, akhir bulan, awal bulan itu biasanya ada payday biasanya ya. Mungkin Bapak Ibu yang suka belanja tahu istilah payday. Biasanya kan perusahaan habis memberi gaji, habis gajian, dan begitu juga disambutlah oleh para supplier pedagang-pedagang dengan istilah payday ya. Jadi dengan istilah payday ini biasanya ada diskon-diskon Bapak Ibu ya. Diskon-diskon. Nah, biasanya para pemburu diskon yang suka mencari diskon, nggak cuma emak-emak, saya juga. Ya, bahkan saya mungkin lebih aktif daripada istri saya untuk mencari diskon. Ya, karena apa? Ada seninya Bapak Ibu ya kalau nyari diskon kan. Misalkan kan kalau zaman sekarang kan gampang kan, tinggal lihat di Instagram, kita tinggal follow perusahaannya, kita lihat oh perusahaan A ininya harga barang A harganya sekian. Lalu di toko B harga produk yang sama, harga A ini sekian. Nanti dihitung lagi kira-kira jarak dari rumah sampai ke toko A atau toko B itu seberapa jauh, memungkinkan nggak? Terbayarkan nggak dengan diskon yang mau kita tuju tersebut ya? Biasanya payday sale atau apalagi diskon besar-besaran, cuci gudang besar tulisannya ya. Wah, dihiasi dengan barang-barangnya, produk-produknya yang biasanya di awal itu dikasih gambar-gambar buah ya. Misalkan di toko di toko A, toko supermarket lah ya. Kalau kita perhatikan biasanya di awal-awal itu dikasih buah, produk-produk segar ya. Yang intinya adalah produk sehari-hari. Produk sehari-hari dan warnanya adalah warna-warna segar. Misalkan buah-buahan segar ya. Supaya apa? Enak dilihat oleh mata. Ya, jadi awalnya biasanya pembukaannya begitu. Apalagi dengan kamu membeli produk ini dengan menggunakan cara bayarnya mungkin menggunakan istilahnya itu kalau sekarang yang yang cashless itu yang mungkin inilah ya, yang depannya O atau yang seperti S gitu ya.
Itu kalau kamu bayar pakai voucher itu, ntar dapat potongan lagi misalkan 2.000 ya, tahu ya. Setelah itu nanti baru di bawahnya ada tulisan syarat pembelian. Biasanya tulisannya kecil ya di bawah. Bahkan kalau di Instagram harus digedein dulu tulisannya. Oh, syarat pembeliannya minimal 120.000 ya. Atau jadi mungkin barang yang akan kita beli mungkin harganya cuman 20.000, tapi di bawah ada syarat pembeliannya minimal pembelian 120.000. Dengan kata lain, orang harus berbelanja produk yang lain juga ya. Itu dunia Bapak Ibu ya. Itu dunia biasanya mereka untuk mencari hal yang bombastis ya. Supaya menarik perhatian orang, tujuannya dibesar-besarkan, syaratnya di bawah kecil ya. Itu dunia. Kalau Bapak Yahweh beda. Ya, Bapak Ibu kan sering nih kita baca dari misalkan janji berkat nih. Janji berkat dari mana? Ulangan 28. Saya akan baca ayat 1 ya. Kalau dunia, syarat ketentuan berlakunya di bawah. Kalau Bapak Yahweh, syarat ketentuannya di atas. Jadi dia bukan Tuhan yang bohong. Bukan Tuhan yang hanya memberikan iming-iming atau juga hanya memberikan ya janji-janji palsu, PHP. Ya, pemberi harapan palsu ya. Tapi Bapak Yahweh sudah kasih syaratnya di atas ayat Ulangan 28 ayat 1. Saya baca. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu, 1, selain dengar, 2, lakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Syarat ketentuan ada 2. Maka Yahweh Tuhanmu akan bla 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 bla, banyak sekali berkat-berkat yang dijanjikan oleh Bapak Yahweh ya. Itu ya bedanya Bapak Yahweh dengan manusia ya, dengan kehidupan dunia. Itu tadi yang boleh kita baca tadi dari kitab Wahyu tadi. Wahyu berapa? 5 tadi. Itu adalah tujuan akhir yang mau kita capai. Tujuan akhir yang mau kita capai, syarat-syaratnya di mana? Di depan, Bapak Ibu ya. Syarat-syaratnya di depan ya. Karena itu ditaruhnya di kitab Wahyu di belakang ya, supaya orang tidak ini terlalu fokus dengan hasilnya ya, dengan tujuan yang akan dicapai ya. Tapi Bapak Ibu, yang kita lihat sekarang ini mungkin orang senang untuk membicarakan mengenai rapture, pengangkatan tanpa mengetahui syarat dan ketentuan yang berlaku. Seperti tadi, diskon 10%, syarat ketentuan berlakunya di bawah kecil. Syarat ketentuan berlakunya tidak dibesarkan, minimal sama seperti diskonnya tersebut. Tetapi yang sekarang dibesar-besarkan adalah rapture, atau juga mungkin perhitungan tentang kedatangan Yeshua ya, yang kemarin di umat seberang, bukan umat seberang, pokoknya orang-orang Krislam, dia menyebut tahun 2022 Yeshua mau datang. Setelah itu mundur 2023. Nanti ada lagi yang 2024 juga ada Bapak Ibu ya. Tapi ini sekarang sudah mendekati bulan Juli, mungkin sudah dug-dug der nih. Kalau Juli nggak jadi, berarti mundur lagi ke 2026. Ya, itu. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, mungkin kita nggak melakukan seperti yang se ekstrim ini ya. Ada orang yang mengejar diskon, ya, ada ibu-ibu ya mengejar diskon. Jadi misalkan makanan diskon itu
hanya berlaku kepada 50 pembeli pertama. 50 pembeli pertama dari jam 6 pagi, toko buka jam 10, dari jam 6 pagi sudah berdiri di depan toko. Itulah ibarat orang yang menanti-nantikan rapture, padahal dari jam 6 sampai jam 10, dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang positif sebelum dia menantikan jam 10 toko itu buka. Nah, itu yang sekarang banyak terjadi. Ya, sedangkan Bapak Yahweh menciptakan manusia untuk kita bekerja. Jangan cuma hanya nunggu-nunggu aja. Nunggu di depan toko, akhirnya apa? Seperti Bapak Ibu ingat gadis? Nah, gadis bijaksana, gadis bodoh. 2022 nggak jadi, ditunggu lagi 2024, ntar 2026 ditunggu lagi, akhirnya pelitanya mati. Tidak berusaha untuk mencari minyak. Ya, minyak untuk menyalakan pelita tidak dicari, dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi hanya menunggu di depan toko, menunggu datangnya diskon. Ya, menunggu datangnya potongan harga yang mungkin kepuasannya mungkin potongan harganya cuma 10.000, 20.000, tapi nanti menjelang jam 9, jam 10 pagi sakit perut. Sakit perut akhirnya harus pergi meninggalkan antrian. Sama seperti gadis bodoh. Pada saat waktunya ternyata minyaknya habis. Ya. Jadi sementara kita menunggu, kita yakin dan percaya ya, apabila kita adalah anak-anaknya Bapa Yahweh, ya, tadi kan sudah dikasih tahu kan, apabila kita adalah anak-anaknya Bapa Yahweh, pasti deh dikasih tahu. Pasti dikasih tahu kalau Bapak kita mau datang. Ya, pasti dikasih tahu. Jadi nggak usah nggak usah apa namanya, ibaratnya kalau bahasa sekarang tuh kepo. Kepo banget sih nungguin di depan toko terus, ayo kerja sana. Ya, karena kita tahu bahwa pasti Bapak Yahweh tidak akan meninggalkan apabila kita benar-benar anak. Ya, coba Ulangan 29 ayat 29. Ya. Hal-hal yang tersembunyi adalah milik Yahweh Elohim kita, ya. Yesua sendiri mengatakan bahwa dia tidak mengetahui kapan datangnya ini, tersembunyi. Hal-hal yang tersembunyi adalah milik Yahweh Elohim kita. Dan hal-hal yang dinyatakan adalah milik siapa? Milik kita dan anak-anak kita sampai selamanya, supaya kita melakukan semua perkataan Torah ini. Ini yang Bapak Yahweh kehendaki sementara kita menunggu rapture, melakukan semua perkataan Torah. Ya, melakukan semua perkataan Torah supaya apa? Supaya jangan nanti menjelang saatnya itu seperti si wanita bodoh itu, akhirnya kita kehabisan minyak itu sendiri ya, karena apa? Udah capek nungguin 2022, 2023, 2024, dan sekarang mau menjelang 26 ya. Jadi itulah tujuan kita ya Bapak Ibu ya, supaya kita tidak sembarangan ibadah. Kita ibadah ada tujuannya, dan sementara kita beribadah ada tujuannya, yaitu melakukanlah semua perkataan Torah ini ya. Saya punya mengucap syukur Bapak Ibu ya, di bawah biasanya saya juga baru minggu lalu lagi saya ikutan, bukan menguping Bapak Ibu ya, tapi ya saya mengucap syukur, oh ternyata ada perubahan dalam jemaat ya. Kalau kita di bawah kemarin mendiskusikan tentang apa? Firman. Ya, selesai makan mendiskusikan tentang firman. Ya, mungkin hal yang tidak tercapture di tempat ini, sementara pas di bawah baru teringat, akhirnya dibicarakan. Ya, puji Bapak Yahweh.
ada kerinduan, ya, ada kerinduan untuk menghafal, ya, dalam tanda kutip menghafal ayat firman Tuhan, ya. Ada kerinduan dalam tanda kutip untuk menghafal ayat firman Tuhan, ya itu bagus, ya. Oleh karena itu minggu lalu saya senang, ya, oh ternyata ada diskusi tentang firman Tuhan, ya. Kalau dulu-dulu saya agak males, Bapak Ibu. Ya, terus terang saya dulu tuh agak males. Ya coba kita baca. 1 Timotius 6 ayat 20. Ini yang sering juga kita baca, ya. 1 Timotius 6 ayat 20. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan, seraya menghindari percakapan-percakapan kosong yang duniawi dan pertentangan-pertentangan mengenai pengetahuan yang tergolong palsu. Yang karena, ayat 21, yang karena mengetahuinya beberapa orang telah menyimpang dari iman. Anugerah menyertai engkau, amin. Ya. Dulu saya pernah ikut yang dibicarakan bukan firman, tapi percakapan kosong. Ya, mohon maaf saya bilang percakapan kosong. Karena yang dibicarakan adalah ilmu ini, konspirasi. Ya. Dulu ilmu konspirasi, ya. Sekarang ada lagi di luar. Dari penyembah Bapak Yahweh juga kemarin saya dapat kiriman. Jadi dia sekarang zamannya AI, artificial intelligence, ya. Jadi nanti kehidupan di muka bumi ini manusia akan digantikan oleh robot. Ya. Itu yang kedua. Yang males saya bicarakan kalau ada di tempat ini. Kenapa? Itu tanda tanya. Kamu punya iman apa enggak? Ya. Punya iman apa enggak? Kan imannya kan tadi Wahyu 5. Ya, iman kita akan memerintah di muka bumi. Bukan kita diperintah oleh bumi. Oleh manusia, ya. Nangkep ya Bapak Ibu, ya. Iman kita akan menjadi imam dan raja yang akan memerintah di muka bumi ini bersama Yahweh Elohim. Bukan kita diperintah oleh bumi, oleh si jahat. Oleh karena itu kan tadi Timotius bilang hindarilah. Apa yang dihindari? Percakapan kosong. Ya. Jadi daripada kita membicarakan percakapan kosong, mendingan kita mempercakapkan firman Bapak Yahweh, ya. Karena itu Bapak Ibu, ya. Saya juga sedih Bapak Ibu kalau ngelihat tentang si pendeta konspirasi ini. Pendeta konspirasi yang mengajarkan tentang itu, berita-berita tentang tahun 2021, 2020 masih diulang-ulang terus. Padahal tidak terjadi, tetapi masih diulang-ulang terus secara ilmu duniawi. Apabila sesuatu yang salah diulang-ulang terus bisa menjadi suatu kebenaran. Tetapi apabila diulang-ulang terus bisa menjadi pembenaran. Ya. Oleh karena itu yang saya pertanyakan, kita punya iman atau enggak? Ya. Kalau kita punya iman, buang percakapan kosong. Ya. Karena tujuan kita satu. Kita mau menjadi imam dan raja bagi Elohim kita. Ya. Bapak Ibu pernah suka jajan enggak? Jajan maksudnya makan di luar rumah gitu, ya. Kebetulan saya kemarin selama 8 hari, ya. Biasanya kan saya 12 hari libur di rumah, tapi ini kemarin selama 8 hari
saya harus ke ya ada kerjaan lah ya, ada kerjaan di darat. Itu Bapak Ibu kan mungkin dulu saya pernah cerita. Jadi mungkin dulu berat badan saya yang besar bisa menyiut begini karena dulu saya menghindari gorengan dan juga daging merah. Ya. Dan kemarin karena saya selama 8 hari itu kerja, apa namanya, kalau dalam bahasa manusia mungkin kesempatan kali ya. Kesempatan, ini dibayarin kantor nih. Lupa, programnya lupa. Akhirnya makan gorengan. Makan gorengan, makan yang bakar-bakar. Pokoknya ya mumpung lah, aji mumpung ya. Mumpung dibayarin kantor. Akhirnya bukan nyari yang paling enak, tapi nyarinya yang paling mahal. Ya. Akibatnya apa? Tensi naik lagi. Tensi naik Bapak Ibu ya. Tensi naik. Kenapa? Akibatnya apa? Salah makan. Yang kedua, jajan di luar. Ya. Pertama, karena makan di luar atau jajan. Yang kedua, salah makan. Sebenarnya bukan salah makan, tapi sebenarnya tahu itu makanan jangan dimakan dulu. Karena dulu telah menyebabkan saya tidak makan makanan gorengan yang begitu banyak, akhirnya berat badan bisa turun. Tapi karena aji mumpung, akhirnya makanlah sebanyak-banyaknya. Tensi naik, biasanya paling tinggi itu 130 atau 140, kemarin sampai 162/87 ya. Agak pusing sih, memang agak pusing Bapak Ibu ya. Tapi di situ saya mendapat hikmat begini Bapak Ibu ya. Bapak Gembala sering membebaskan bagi kita. Mau denger dari mana aja, mau baca buku dari mana aja, terserah. Ya. Tapi ya satu hal yang saya paling ingat, ada orang yang mengatakan bahwa makanan paling sehat adalah ketika kita makan di rumah. Ya. Makanan paling sehat adalah ketika kita makan di rumah, dan apabila itu kita bisa masak sendiri, itu akan lebih baik. Nangkep Bapak Ibu ya, di situ maksudnya ya. Makan makanan di rumah, bisa masak sendiri, itu lebih baik, lebih menyehatkan daripada kita jajan di luar. Jajan di luar, saya juga baru mungkin apabila gorengan kalau semakin minyaknya semakin hitam, katanya semakin gurih. Semakin gurih, semakin enak di lidah. Ya, semakin enak di lidah, begitu masuk, nyumbat bagian dalam. Ya, begitu juga dengan kita Bapak Ibu ya. Bebas. Kita mau jajan di luar, bebas. Mau dengar firman di luar, bebas. Mau dengar puji-pujian di luar, bebas. Tapi kalau sakit sampai hipertensi, salahin sendiri. Ya, nangkep ya maksudnya ya. Mau jajan di mana aja terserah. Bahkan dulu kalau kalau zaman sekolah mungkin dikasih uang saku ya. Silakan mau jajan di luar terserah. Tapi diingatkan satu hal, makanan paling sehat adalah pertama makanan dari rumah sendiri, yang kedua makanan kalau bisa dimasak sendiri. Kenapa? Karena kalau dimasak sendiri kita bisa tahu nih kira-kira kadar garamnya yang terbaik buat tubuh kita seberapa. Kira-kira kadar pedasnya seberapa. Kita bisa ngontrol ini minyak, kalau udah hitam kita bisa ganti yang lain dibuang. Tapi kalau di luar, pertama dengan prinsip ekonomi penghematan, yang kedua diterima oleh konsumen, semakin hitam semakin gurih, ya.
Nangkap Bapak Ibu ya. Semakin hitam, semakin gurih, semakin banyak percakapan kosong, semakin banyak bumbu-bumbuan, semakin diterima oleh anak-anak Bapak Yahweh. Apabila ini yang Timotius tadi katakan, apabila kita tidak menghindari percakapan kosong yang bersifat duniawi, perdebatan-perdebatan yang oleh beberapa orang diakui. Oh, diakui, semakin hitam semakin gurih, diakui sebagai kebenaran. Ya, itu yang terjadi. Oleh karena itu saya minggu lalu senang Bapak Ibu, di rumah sendiri, di tempat sendiri, kita mengeksplor sendiri, kita menggali sendiri. Ya, bisa menggali sendiri pribadi di rumah, tapi kalau di tempat ibadah kan kita bisa gali sama-sama, ya. Itu lebih baik, lebih sehat. Karena kita tahu yang mana yang terbaik buat hidup kita. Ya, jangan semakin hitam, semakin gak jelas, tapi semakin gurih. Nah, akhirnya apa? Diterima sebagai kebenaran. Hati-hati Bapak Ibu ya. Dan juga saya boleh mengucap syukur Bapak Ibu, minggu lalu kan ada yang mungkin sudah mulai tulis-tulis ayatnya, ada nggak? Ada yang sudah ngambil buku, mulai tulis-tulis, ada nggak? Ya, coba tulis. Karena apabila mungkin saya ibaratkan firman Tuhan ini mungkin saya ibaratkan seperti pelajaran matematika Bapak Ibu ya. Dipelajari, guru menjelaskan 1 tambah 2 kurang 3 tambah 0 kali 6 bisa. Guru yang menjelaskan. Kenapa? Karena guru yang ngomong. Di balik itu murid tinggal mencatat. Itulah matematika. Begitu juga dengan firman Tuhan yang saya ibaratkan. Ya, saya mengibaratkan, saya ngomong nih, saya sebagai guru ngajarin di depan. Bapak Ibu catat. Tapi nanti pada saat ulangan, kalau Bapak Ibu tidak coba sendiri di rumah, pasti bingung. Kemarin gurunya apa dulu ya yang dikerjain ya? Kok bisa kayak begitu ya? Kenapa? Karena nggak ditulis dulu, nggak dicoba sendiri. Ya, firman Tuhan banyak hal yang harus kita coba, banyak hal yang harus kita kerjakan ya. Tidak cukup hanya datang ke gereja. Nah nih sekarang pertanyaannya nih. Ini ada persentase. Dalam suatu persentase ini, mana yang lebih banyak kita lakukan? Mendengar atau membaca firman Tuhan? Puji Bapa Yahweh apabila kita lebih sering membaca firman Tuhan. Tetapi masalahnya di zaman sekarang bilang apa? Gen Z ya, bagian apalah gitu ya. Orang lebih sering hanya mendengar. Ngantuk. Seperti siapa tadi? Gadis bodoh. Ya, hanya mendengar aja. Tidak digali, tidak dieksplor. Ya, itu yang Bapak Yahweh kehendaki dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Karena apa? Tujuannya satu, supaya kita menjadi imam dan raja yang berkuasa memerintah di muka bumi ini bersama-sama dengan Yahweh Elohim ya. Bapak Ibu pengen kan? Coba saya pengen lihat tangan-tangan yang mau memerintah bersama Bapak Yahweh. Haleluya, semua mau. Mau diskonnya, mau tujuan akhirnya, mau melakukan syarat ketentuan yang berlaku. Nah, ya tadi mau ininya, mau pengangkatannya doang, gitu dan syarat ketentuan berlaku. Mau? Nah, haleluya ya.
Karena setiap perkataan kita akan dicatat. Kalau kita tidak mau bilang mau, ya mohon maaf. Mungkin malaikat mencatat, oh si A tidak menyuarakan untuk mau melakukan syarat dan ketentuannya ya. Bapak Ibu, di pagi ini tadi kan kita baca mengenai imam dan raja. Ya, saya saya memiliki apa sih ibaratnya kalau kita suka sama mengidolakan, bukan mengidolakan juga sih. Saya senang dengan pola hidup daripada si Daud ketika dia memerintah sebagai raja Israel. Ya. Sebagai raja Israel, oleh karena itu kita akan membahasnya pada pagi hari ini Bapak Ibu ya. Kita akan membahasnya pada pagi hari ini karena apa? Karena ini mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita ya. Pembelajaran bagi kita sebenarnya bagaimana sih supaya kita menjadi seorang raja ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi seorang raja ya? Ya belajarlah kita dikit-dikit dari si Raja Daud ini Bapak Ibu ya. Dari si Daud ini Bapak Ibu pernah tahu kan mengenai si cerita tentang Goliat ya. Jadi nanti akan saya bahas mengenai 3 hal yang positif dan juga mengenai 3 hal yang negatif. Tapi dari negatif itu menjadi hal yang positif bagi Raja Daud ya. Kemarin kita belajar Bapak Ibu tentang apa itu? Tentang tabernakel ya. Tentang pintu. Dan kalau saya lihat dari Daud ini juga bisa dibilang dia kalau dari segi penulisan Ibrani juga memiliki pintu. Ya. Daud, DWD, Dalet, Wow, Dalet. Ya, bahasa Ibraninya ya tulisannya D, Dalet, Wow, Dalet. Ya, DWD. Dalet itu apa sih? Dalet kita pernah belajar, Bapak Ibu coba lihat yang ini di slide ini ya. Nih. Dalet. Nah, Dalet adalah huruf keempat ya. Dalet ini yang aksaranya yang sekarang nih. Kalau kita tahunya kan D ya. Ini adalah Dalet sekarang. Kalau Paleo Hebrew modelnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Seperti apa ini? Segitiga ya. Ya, seperti huruf A ada segitiga. Dalet, wow dalet. Bapak Ibu tahu coba kalau wow gimana bawahnya wow. Wow dia cuma garis lurus seperti ini. Seperti ini nih ya. Nih, cuma seperti garis lurus. Yang ini. Ini nomor 6. Naik. Ah. Dia cuma seperti garis lurus seperti ini. Dalet, wow dalet. Coba kalau dalet tadi gimana? Ini. Bapak Ibu tahu bintang Daud ya. Ini kan segitiga. Wow, garis. Dalet, segitiga lagi. Jadinya apa? Segitiga dicerminkan segitiga. Jadinya apa? Bintang Daud atau lambang bendera Israel. Ya. Jadi bendera Israel itu ininya ceritanya itu dari situ, dari nama Daud itu sendiri ya. Dalet segitiga, wow, dalet. Segitiga dicerminkan terhadap segitiga jadilah bintang Daud atau juga lambang daripada bendera Israel ya. Itu ya. Jadi si Daud ini kalau kita lihat si Dalet itu adalah pintu tapi bukan sembarang pintu. Ya. Kalau pintu seperti di zaman Paskah, di zaman Paskah kan ditaruh lambang darah di ambang pintu.
Misalkan ini pintu nih, pintu depan. Pintu, kalau pintu begini ya, itu hurufnya head. Itu hurufnya head, tapi kalau dalet itu juga pintu, tapi pintu apa? Pintu tenda. Beda ya. Kalau pintu kehidupan itu head, tapi kalau pintu tenda itu adalah dalet. Kan modelnya seperti ini kan, seperti pintu tenda ini kan. Ya. Jadi itu dalet, wow dalet atau Daud pada saat itu kita akan mengambil satu hal yang positif dari Daud. Pada saat itu dia melawan Goliat. Pada saat dia melawan Goliat, pada saat itu dia usianya masih sangat muda. Coba kita lihat deh. Dari 1 Samuel 17. Ya, 1 Samuel 17 ayat keempat. Hari ini kita hanya akan mungkin bolak-balik antara Samuel sampai Tawarikh ya. Dan seorang petarung muncul dari perkemahan Filistin. Filistin Bapak Ibu ya. Filistin beda dengan Palestina. Ya. Banyak orang Kristen sekarang, oh Palestina itu tertulis di dalam kitab suci orang Kristen, bukan. Filistin bukanlah Palestina. Nanti kita lihat. Saya akan selesaikan ini dulu. Dan seorang petarung muncul dari perkemahan Filistin namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta dan 1 jengkal. Topi tembaga ada di kepalanya. Dia mengenakan baju zirah bersisik. Berat baju zirah itu 5.000 sikal tembaga. Dan suatu penutup tembaga ada pada kakinya. Lembing tembaga ada di antara kedua bahunya. Gagang tombaknya seperti balok tukang tenun. Dan mata tombaknya itu seberat 600 sikal. Ini adalah gambaran dari lawan yang harus kita lawan untuk kita menjadi seorang raja seperti Daud ya. Goliat ini diibaratkan menjadi lawan, menjadi musuh kita ya. Coba kita lihat. Coba naik lagi yang ayat 16. Lihat ya. 1 Samuel tadi, 17 ayat keempat tadi. Nah, namanya Goliat dari Gad, tingginya berapa? 6. Tingginya 6. 1 tinggi 6. Yang kedua, kita pernah belajar ini Bapak Ibu ya. Ayat kelima. Topi tembaga ada di kepalanya. 1. Dia mengenakan baju zirah yang bersisik. 2. Berat baju zirah itu 5.000 sikal tembaga dan suatu penutup tembaga 3 ada pada kakinya dan lembing tembaga ada di antara kedua bahunya 4. Yang kedua, gagang tombaknya seperti balok tukang tenun 6. Mata tombaknya 6. Yang saya ulang lagi ya. Pertama, topi tembaga. Kedua, baju zirah. Yang ketiga, penutup kaki. Yang keempat, lembing. Yang kelima, gagang tombak. Yang keenam, mata tombaknya itu sendiri. Ada berapa senjatanya? Ada 6. Tadi di atas, coba ayat yang atasnya, ayatnya yang ayat keempat. Tingginya 6 hasta. Tingginya 6 pertama, senjatanya adalah 6 kedua, dan 6 ketiga adalah ayatnya yang ke-7. 7. Gagang tombak seperti balok tukang tenun, dan mata tombak itu seberat 600 sikal. Ini adalah lambang yang harus kita lawan di muka bumi ini
Apabila kita mau menjadi seorang raja, ya, 6, 6, 6. Lawan yang harus kita lawan seperti si Goliat ini, ya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa si Filistin ini beda Bapak Ibu ya. Filistin beda dengan Palestina. Apalagi sekarang orang-orang ini kan, orang-orang Kristen kan mudah kalau bisa dibilang dicuci otak kali ya. Kan kitab sucimu kan itu ada Filistin itu Palestina, ya. Coba kita lihat Kejadian 10. Kejadian 10 ayat 13. Ini mengenai anak-anak keturunan dari si dari si Nuh dan juga sampai kepada ketiga anaknya sampai ke bawah-bawahnya ya. Kejadian 10 ayat 13. Mesir, ayat atas dulu deh. Ayatnya yang ke-6. Ayat ke-6, dan anak-anak lelaki Ham kan anaknya si Nuh. Anak-anak lelaki Ham ialah Kus, Mesir, Put, dan Kanaan. Ada 4 ya, Kus, Mesir, Put, dan Kanaan. Lalu kita lihat ayatnya yang ke-13. Ya. Tadi kan anaknya Ham ada Mesir ya. Mesir memperanakan siapa? Orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Petrusim, dan orang Kasluhim. Mereka inilah asal mula orang Filistin. Jadi orang Filistin dalam kitab suci kita ini asalnya dari Mesir. Ya, bukan seperti yang Palestina yang sekarang. Ya, kalau Palestina sekarang kan kita tahu itu ada dari orang Arab, ya, dari daerah sebelahnya timur berarti ya. Coba kalau kita lihat ini Bapak, peta gambar tadi. Gambar yang di bawah tadi. Oh nggak ada ya, nggak saya kirim ya. Jadi kalau dalam peta Israel di tengah, kalau negara Arab tuh di sebelah timur, Mesir tuh bagian selatan. Mesir bagian selatan, oleh karena itu beda ya antara Filistin dengan si Palestina ya. Jangan kita oh iya langsung terburu-buru percaya ya. Saya kembali Bapak Ibu ya. Si Daud ketika dia harus melawan Goliat, itu dia tidak melawan asal melawan. Ya. Tidak melawan asal melawan. Karena apa? Goliat dia merendahkan umat Elohim. Ya. Goliat dia merendahkan umat Elohim. Dan dia merendahkan Bapa Yahweh. Jadi dia tidak sembarangan melawan si Daud ini. Ya. Jadi apabila kita baca Bapak Ibu ya, kita baca nih kisah mengenai si Goliat yang dikalahkan oleh Daud. Pada saat itu Daud menggunakan apa? Umban. Dia menggunakan umban, dia mengambil 5 buah batu yang melambangkan kitab Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dia mengambil 5, 1 tembus tembus kepala di dahi, tembus 1 tembus tepat ya. Seperti tadi saya bilang bahwa bintang Daud yang menjadi lambang daripada bangsa Israel atau bendera daripada bangsa Israel, inilah juga yang terjadi Bapak Ibu ya. Ini yang terjadi. Apabila ini masih terjadi nih sampai sekarang ya. Sampai kemarin mungkin Bapak Ibu ngelihat ya, musuh-musuh keluarin rudal. Tapi hanya dibalas dengan drone oleh Israel. Ya. Goliat datang dengan membawa banyak sekali perkakas senjata-senjatanya. Musuh-musuh datang dengan membawa banyak senjata menyerang Israel, tapi hanya dengan 1
kecil, batu, hanya dengan drone menewaskan beberapa jenderal. Sedangkan dengan rudal yang dikirim ratusan hanya hanya mengotori aja lah, hanya mengotori lapangan udaranya. Ya, itu dulu pada saat Goliat dikalahkan oleh Daud, sekarang pun masih terjadi. Ya, sekarang pun masih terjadi dan kita masih bisa lihat buktinya daripada kebenaran firman Tuhan, ya. Kita bisa bayangkan kan, rudal ratusan itu harganya udah berapa? Tapi hanya dikirimkan satu drone bikin mati. Dengan dibandingkan dengan beratus-ratus rudal, tidak ada yang mati. Itulah janji Elohim. Seperti yang kita kan juga suka baca kan Bapak Ibu kan? Ulangan 28, saya akan baca nih. Ingetin lagi nih. Ini hasil akhirnya. Ya, hasilnya akhirnya saya akan baca Ulangan 28. Ayatnya yang mana nih? Ayat ke-7. Coba, Ulangan 28 ayat 7. Nih, Yahweh akan menyerahkan musuhmu yang bangkit melawanmu. Untuk apa? Untuk dipukul kalah di hadapanmu. Ini calon raja, kita semua sebagai calon raja yang dipersiapkan oleh Bapa Yahweh, kita lihat. Daud dia dengan begitu luar biasa dipakai oleh Bapa Yahweh dan sekarang janji Tuhan itu terbukti. Yahweh akan menyerahkan musuhmu yang bangkit melawanmu untuk dipukul kalah di hadapanmu. Dengan satu jalan. Mereka menuju kepadamu, tapi dengan 7 jalan mereka melarikan diri dari hadapanmu. Satu jalan dari udara, tapi dengan bertujuh jalan. Artinya apa? Kocar kacir. Musuh akan dibuat kocar kacir apabila kita mau melakukan syarat dan ketentuan yang berlaku yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Ulangan 28 tadi ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu, tidak hanya mendengarkan YouTube, tidak hanya mendengarkan Instagram, tidak hanya mendengarkan khotbah di tempat ibadah, tapi dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya. Oleh karena itu tadi kan saya sempat katakan, ya, dari 100% kehidupan kita dalam satu hari, seberapa banyak kita hanya mendengarkan firman Tuhan, hanya kita jajan, ya. Saya mengumpamakan ini sebagai jajan karena di luar daripada lingkungan tempat ibadah kita. Seberapa banyak dari 100% ini kita jajan dibanding kita melakukan firman Tuhan, ya. Goliat akhirnya dikalahkan oleh Daud, ya. Dengan cara apa? Melakukan Torah. Kok melakukan Torah tadi? Daud kan dia mengumpulkan berapa? 5 batu, dikumpulkan dulu. Torah itu menjadi kekuatan bagi kita. Entar masalah dari 5 cuman 1 itu urusan Bapa Yahweh yang mengenai si Goliat. Tetapi urusan si Daud, dia hanya mengumpulkan 5 batu, ya. Pernah kan dulu kan disampaikan oleh Pak Gembala, kenapa sih kita perlu berdoa pada saat makan? Kenapa kita perlu berdoa saat makan? Kita hanya bisa mengambil makanan dari piring, masuk ke mulut, masih bisa kontrol. Tetapi dari mulut masuk ke dalam, bisa ke perut, mungkin bisa juga
balik lagi keluar dari mulut, tapi juga mungkin bisa keluar dari tempat yang lain, itu Bapa Yahweh yang atur. Kita hanya bisa mengatur, ambil Torah, 5 kitab ini, kita lakukan, tetapi biar Bapa Yahweh yang menentukan mana yang memang benar-benar bisa memukul kalah dari si Goliat yang adalah lambang daripada Anam, Anam. Ya, puji Bapak Yahweh ya. Kalau di sini saya melihat Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat angka 6 ini memang kita mengucap syukur ya, di tempat ini kita diajarkan mengenai tabernakel dan juga mengenai roti yang ditanam yang disusun 6 ya. Roti yang disusun 6 dan mungkin ini menjadi hal yang berat untuk diajarkan oleh orang-orang penyembah Bapa Yahweh yang menggunakan kitabnya di luar daripada 66 kitab tersebut. Ya. Mungkin jadi berat. Kenapa? Yaitu karena ini adalah kitab yang katanya Daniel ya, yang sudah dibukakan ya. Akhirnya apa? Malu untuk mengajarkan tentang roti yang disusun 6. Akhirnya apa? Karena meja roti ini ditaruh di sebelah utara yang menjadi incaran dari setan. Setan berusaha masuk 6 roti yang disusun 2, 6. Setan berusaha masuk, das dibelokin 6, 1 lagi. Supaya apa? Menjadi minyak goreng yang tambah hitam, tambah gurih. Katanya ya, kata orang begitu ya. Semakin hitam semakin gurih, semakin kriuk kalau gorengan ya. Tapi puji Bapa Yahweh karena kita mau belajar tentang firman Tuhan ya. Apalagi zaman sekarang nih Bapak Ibu ya, zaman sekarang ini penyembah Bapa Yahweh itu macam-macam. Macam-macam, kenapa saya bilang macam-macam? Ada yang ini Bapak Ibu. Dulu kan ada yang protes. Ada yang protes, saya protesnya bukan sama Pak Gembala, protesnya sama jemaat kita sendiri. Kok dibaptis tanpa Roh Kudus? Wah, itulah. Waktu itu saya pernah bilang, ini adalah awal daripada mendukakan Roh Kudus. Hati-hati. Orang yang bilang bahwa kok dibaptis tanpa Roh Kudus ya, Bapa Yahweh, Beshem Yeshua Hamasiah, Ruach HaKodes, itu tidak sah. Hati-hati. Itu adalah dulu saya pernah bilang hati-hati. Itu awal permulaan mendukakan Roh Kudus. Dan bukannya saya saya merasain loh, tapi ya terbukti sekarang kamu harus dibaptis pakai Roh Kudus juga. Kenapa? Karena tidak bisa membedakan pribadi. Ya, Ruach HaKodes dianggap sebagai nama. Ruach, roh, ha, yang kodes, kudus. Dalam diri saya bernama Daniel. Saya juga, ini kan saya kan ada daging, ada darah, ya. Tapi yang menghidupkan itu ada roh. Ada roh saya. Siapa nama roh saya? Ya Daniel. Ya. Karena apa? Karena keblinger. Dan keblingernya saya sudah tahu alasannya. Kenapa? Karena kita dulu juga
pernah diizinkan Bapak Yahweh untuk menghadapi hal tersebut. Yaitu apa? Karena kurang percaya sama nama Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Ya, sekali lagi. Karena kurang percaya dalam nama Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kenapa saya bilang begitu? Akhirnya apa? Setan coba belokin deh. Tambah deh 6. Satu lagi ya. Bukannya saya mencoba mengulik-ngulik dulu. Ya, minggu lalu pernah ada kesaksian juga kan di bawah saya dengar. Bukan saya membuka-buka lagi ya. Cuman dengan satu kesaksian. Karena dulu masih menolak nama Yeshua, akhirnya apa? Roh yang lain datang. Begitu juga sekarang. Masih ragu, bahkan menolak nama Yeshua, roh yang lain datang. Kamu dengan alasan kamu harus dibaptis dengan Roh Kudus juga. Supaya satu paket. Tapi intinya apa? Saya sudah tahu. Karena masih ada keraguan dalam diri orang tersebut. Ya, karena sudah pernah mengalami. Karena masih ragu, datanglah roh yang lain. Kenapa datanglah roh yang lain? Karena setan gak suka dengan nama Yeshua. Ya, sekali lagi saya tekankan, karena setan gak suka dengan nama Yeshua. Oleh karena itu dia belokkan. Kamu harus dibaptis dengan nama Y yang lain dan juga dengan Roh Kudus. Nah, itu mulai udah ketahuan. Kita bisa menilai pola kerja setan. Tapi setan tidak bisa menilai kita. Karena kita adalah milik Bapak Yahweh. Ya. Jadi ya kalau misalkan saya melihat hal seperti itu, banyak Bapak Ibu ya di Facebook apa segala. Ini baptisannya dari GSI ada nggak sah? Karena nggak pakai Roh Kudus. Aduh, saya ketawa. Bapak Yahweh menciptakan kita serupa dan jangan segambar, secitra. Image ya. Serupa luar. Secitra dalam isi. Ya. Oleh karena itu kalau kita mau kalau misalkan kalau ada nama Roh Kudus itu ada namanya yang lain lagi ya bertobatlah. Saya yakin pasti nggak ada bisa menjadi imam dan raja yang memerintah bersama Yeshua HaMashiach. Kenapa? Mendukakan Roh Kudus. Ya, puji Bapak Yahweh ya. Di sini kita belajar lagi tentang Goliat yang dikalahkan oleh Daud. Lalu setelah itu apa lagi? Kerinduan daripada si Daud. Ada satu hal lagi yang positif dari si Daud ya, itu ketika dia mau, dia kan banyak di ini kan Bapak Ibu ya, banyak digangguin oleh Saul nih. Daud ini banyak digangguin oleh Saul. Tapi bukan ganggu sembarang ganggu, dia mau dibunuh oleh Saul si Daud ini ya. Tapi Daud tetap menghormati Saul. Ya coba 1 Samuel 24 kita baca ayat 1 lah sampai 1 sampai 6. Ayat sampai 7. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 7. Dan terjadilah ketika Saul telah kembali dari mengejar orang-orang Filistin, mereka memberitahukan dia dengan berkata, "Ketahuilah, Daud berada di padang gurun En-Gedi, dan Saul membawa 3.000 orang pilihan dari seluruh bangsa Israel dan pergi mencari Daud serta orang-orangnya di depan batu cadas kambing liar." Ya, berapa tadi? 3.000 orang dia bawa untuk membunuh si Daud. Lalu ayat lanjut. Dan dia datang ke kandang-kandang kawanan ternak di tepi jalan. Dan di sana terdapat sebuah gua
Ya, dan Saul masuk untuk buang hajat. Dan Daud serta orang-orangnya sedang berada di dalam ceruk gua itu. Lalu orang-orang Daud berkata kepadanya, "Lihatlah, hari yang telah Yahweh firmankan kepadamu, lihatlah, aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu dan engkau harus perbuat terhadap dia menurut apa yang baik di matamu." Lalu Daud bangkit dan secara diam-diam memotong punca jubah Saul. Dan terjadilah setelah itu hati Daud menyusahkannya karena dia telah memotong punca jubah Saul. Dan dia berkata kepada orang-orangnya, "Dijauhkanlah kiranya itu dariku oleh Yahweh. Aku tidak akan melakukan hal itu kepada tuanku, kepada yang diurapi Yahweh, untuk mengulurkan tanganku melawan dia, sebab ia telah diurapi Yahweh." Ya, lihat, ini bedanya raja yang benar. Maksudnya raja yang melakukan hal yang benar. Dia diusahakan dibunuh oleh Saul. Bahkan 3.000 orang dikirim untuk membunuh Daud. Pada saatnya ada satu kesempatan untuk si Daud bisa membalas si Saul. Bahkan dengan penuh keyakinan. Tadi apa namanya? Orang-orangnya Daud ayat keempat tadi. Ayat keempat tadi. Nih, ini perkataan nih. Mungkin ini perkataan para pendeta atau para teolog ya. Lalu orang-orang Daud berkata kepadanya, "Lihatlah," pakai firman. "Hari yang telah Yahweh firmankan kepadamu, lihatlah aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu dan kau harus perbuat terhadap ia menurut apa yang baik di matamu." Ada kesempatan dari si Daud untuk membunuh Saul, tapi dia tidak melakukannya. Ya, kenapa? Karena dia menghormati Saul. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ya, apabila kita diperhadapkan dengan hal seperti ini, ya, kalau kita nonton di televisi kan ada pembunuhan, hukum dengan seberat-beratnya. Tapi Daud beda. Ya, jadi Daud tidak melakukan hal yang dunia inginkan. Ya, ada kesempatan dia tidak maju, bunuh. Kenapa? Karena tadi yang seperti di awal tadi kita lihat, Daud mengalahkan Goliat, memukul mundur Goliat karena Goliat merendahkan Elohim. Tetapi Daud tidak membunuh Saul karena dia beranggapan bahwa Saul adalah orang yang diurapi Yahweh, ya. Jadi beda ya, beda kasusnya. Begitu juga dengan kita, apakah kita menganggap, oh ini kesempatan nih, ayo maju habisin. Tidak. Ini adalah hal yang dicontohkan oleh Daud kepada kita, ya. Jangan kita menganggap, oh ini kesempatan nih, oh Bapak Yahweh sudah menjawab doaku, aku harus bunuh dia. Bukan. Tetapi tetap serahkan itu semua ke dalam tangan Bapak Yahweh, ya. Karena apabila Bapak Yahweh tidak berkata maju, perangi, kalahkan, Daud tidak mau maju, ya. Itu hal yang kedua, Bapak Ibu ya. Tadi yang pertama apa? Daud mengalahkan Goliat dengan Torah. Yang kedua, dia tidak menganggap kesempatan walaupun orang-orang di sekelilingnya berkata, ayo bunuh, ayo ini kesempatan. Tetapi dia tetap mendengarkan isi hatinya karena dia tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi Yahweh. Lalu hal yang ketiga yang boleh kita pelajari adalah si Daud dia memiliki kerinduan untuk mendirikan apa? Bait. Ya. Si Daud dia memiliki kerinduan untuk mendirikan bait, ya, seperti yang sedang kita pelajari, cuman beda ya. Yang sedang kita pelajari adalah bait yang di zaman Mose, tapi si Daud juga memiliki kerinduan. Tapi ada satu hal yang sama Bapak Ibu, ada satu hal yang sama antara pembangunan bait suci
kerinduan Daud dengan pembuatan daripada kemah tabernakel yang dilakukan di zaman Mose. Sama-sama dilakukan dengan ilham roh dari Bapa Yahweh. Ya, sama-sama harus dilakukan dengan ilham dengan roh daripada Bapa Yahweh. Itu yang dilakukan. Oleh karena itu, kita kan kemarin belajar Bapak Ibu ya tentang apa? Pasak, tentang tiang-tiang, tentang papan kita. Kita ini yang dibangun, direkatkan oleh apa? Oleh kasih. Kita direkatkan oleh kasih, bahkan masih dipasang lagi pakai pasak-pasak. Ya apabila kita lihat Bapak Ibu kan itu kan dibuatnya di daerah padang gurun. Padang gurun dia memiliki cuaca yang tidak jelas. Kadang-kadang kalau itu di area terbuka angin kencang. Kalau angin kencang datang, si papan-papan ini tidak kuat, papan bisa roboh. Ya, kalau tidak kuat, saling mengikat, direkatkan oleh kasih yang berasal dari Bapa Yahweh ya. Oleh karena itu saya mengucap syukur di tempat ini ya. Bicarakanlah firman Tuhan. Hindarilah percakapan kosong ya. Jadi lakukan firman Tuhan. 3 hal positif dari Daud yang sudah boleh kita pelajari. Namun juga ada 3 hal yang negatif yang dilakukan juga oleh Daud. Yang kemarin-kemarin saya juga baru baca Bapak Ibu ya. Saya baru baca yang pertama mungkin Bapak Ibu ingat tentang siapa? Daud yang merebut siapa? Batsheba. Daud merebut Batsheba karena apa? Karena keinginannya. Ya, kalau orang bilang nafsu duniawi ya. Dan itu dilakukannya kalau dalam bahasa sekarang itu secara TSM. Terstruktur, sistematis, dan masif. Kenapa saya bilang begitu? Karena si Uria disuruh pergi dulu, suruh pergi berperang. Daudnya yang masuk. Sudah direncanakan dengan begitu indah oleh si Daud. Ya, tetapi ternyata hal itu adalah hal yang kekejian di Bapa Yahweh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang saya juga boleh menjadi menjadi sukacita bagi saya ya, mengenai membawa pulang tabut ke Yerusalem ya. Pada saat itu si tabut itu akhirnya terjatuh dan hal itu berusaha dibenarkan oleh si Uza ya. Hal itu berusaha dibenarkan oleh si Uza ya. Coba kita lihat. Ini adalah hal yang positif dari si Daud. Coba 1 Tawarikh 15. 1 Tawarikh 15 ayat 1 dan 2. Ini adalah hal yang diputar. Akhirnya Daud sadar kesalahannya adalah seperti itu. Dan dia mendirikan istana-istana bagi dirinya di kota Daud dan mempersiapkan tempat untuk tabut Elohim dan membentangkan kemah untuk itu. Kemudian Daud berkata, tidak seorang pun boleh mengangkat tabut Elohim itu selain orang Lewi. Ya, karena Yahweh telah memilih mereka untuk mengangkut tabut Elohim dan untuk melayaninya sampai selama-lamanya. Ayatnya yang ke-11. Ayat 11 sampai 15. Dan Daud memanggil Imam Sadok dan Imam Abiatar dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya dan Yoel, Semaya, Eliel, Aminadab, dan berkata kepada mereka, kamulah para kepala leluhur orang Lewi, sucikanlah dirimu, kamu dan saudara-saudaramu, maka kamu akan mengangkat tabut Yahweh Elohim Israel ke tempat yang telah aku siapkan untuk itu. Sebab kamu tidak mengerjakannya sebagaimana yang terdahulu, ya sadar dia.
Sebab kamu tidak mengerjakannya sebagaimana yang terdahulu, maka Yahweh Elohim kita menerobos melawan kita. Karena kita tidak mencari dia sesuai dengan ketetapan. Tahu salahnya. Ya. Jadi hal yang kedua, tadi hal yang negatif ini yang boleh kita tangkap adalah kita tidak melakukan nafsu secara TSM. Yang kedua, kita lihat bahwa dia tahu salahnya, si Daud tahu salahnya, oleh karena itu dia bertobat. Berbalik menuju kepada ketetapan Bapa Yahweh ya. Lalu yang ketiga ini adalah tentang hal yang terakhir Bapak Ibu, tentang si Daud yang berusaha untuk melakukan sensus. Ya, dia berusaha untuk melakukan sensus Bapak Ibu. Sensus itu apa sih? Sensus ya dia berusaha untuk melakukan ngitung. Dia berusaha ngitung kira-kira orang Israel itu ada berapa ya. Ya, kira-kira orang Israel itu ada berapa. Namun ternyata hal itu adalah kekejian di mata Yahweh. Kenapa? Saya coba-coba cari-cari waktu itu Bapak Ibu ya. Tuhan, kan kalau menghitung itu kan bagus ya. Jadi akhirnya kita bisa tahu kira-kira orangnya tinggal berapa orang yang tersisa yang harus menjadi bagian daripada si bangsa Israel ya. Tetapi ternyata hal itu adalah kekejian di mata Bapa Yahweh. Kenapa? Karena pada saat itu si Daud dia juga menghitung orang dari Dan sampai Berseba. Semua dihitung ya. Semua dihitung oleh si Daud, tapi ternyata itu tidak boleh. Itu tidak boleh dilakukan oleh Daud. Kenapa? Karena bilangan. Karena orang Lewi tidak boleh dihitung. Ya. Jadi dia memerintahkan semua untuk dihitung dari Dan sampai Berseba. Tapi ternyata Bapa Yahweh tidak menghendaki. Kaum Lewi harus dikecualikan. Bilangan 1 ayat ke-47. 47, 49. Tapi suku Lewi menurut suku leluhurnya tidaklah terbilang di tengah-tengah mereka. Dan Yahweh berfirman kepada Mose dengan mengatakan, hanya mengenai suku Lewi, janganlah engkau membilangnya. Dan janganlah menghitung jumlah mereka di tengah-tengah Bani Israel. Ya, jadi nggak boleh dihitung. Malah engkau tempatkanlah orang-orang Lewi itu atas tabernakel kesaksian dan atas segala perabotnya dan atas semua yang ada di dalamnya. Ya, jadi dari sini kita melihat Bapak Ibu ya, untuk kita bisa menjadi seorang imam dan raja yang kita tujukan, ya seperti dalam kitab Wahyu tadi kan tujuan kita adalah menjadi imam dan raja. Ada beberapa hal-hal, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Dan pada saat ini kita mau belajar dari si Daud ya. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini ya, cerita daripada si Daud ini boleh menguatkan kita. Ini adalah cerita yang mungkin kita ulang. Cerita yang mungkin dulu kita pernah pelajari. Tetapi harus diulangi, harus diingatkan supaya kan fungsi Roh Kudus dia pertama mengajar, yang kedua mengingatkan. Caranya mengingatkan ya bagaimana? Diulang seperti ini. Haleluya, Bapak Yahweh memberkati kita semua.